Halo teman-teman, ini adalah part 4 di mana aku akan melanjutkan aktivitasku di Jakarta. Yang belum nonton part sebelumnya, wajib tonton dulu ya. Saat ini aku berada di halte dekat stasiun Pasar Senen. Dari stasiun Pasar Senen ke halte ini aku jalan kaki karena memang nggak terlalu jauh. Ditambah ada kayak semacam jalan tembus atau shortcut. Ya, jadi aku itu melewati masuk ke dalam Mall Senen Jaya. Kalau nggak salah dari stasiun Pasar Senen itu jalan kaki menuju pintu timur Mall Senen Jaya. Kemudian keluar dari pintu barat Mall Senen Jaya. Habis gitu sampai deh di halte ini. Di sini aku pilih gate yang B, B Bravo. Pilih nomor 2 atau M2 itu ya, yang tujuan Monumen Nasional. Karena tujuan pertamaku di jadwal itu Monas, jadi kuputuskan untuk ke Monas dulu. Dan akhirnya saat ini aku sudah sampai di Monas, Monumen Nasional. Sebenarnya cuaca saat ini tuh lagi terik, cuman karena banyak pohon di sekeliling Monas. Ya jadinya masih ketolong ademnya angin sepoi-sepoi dari pohon. Oh ya teman-teman, di sini aku nggak naik ke monumennya ya. Mungkin next time aku akan coba naik. Tapi di sini aku coba menghabiskan waktu dengan menggambar, sketching monumen nasionalnya, hitung itu sambil istirahat. Tujuan keduaku adalah Masjid Istiqlal. Ke Masjid Istiqlal jalan karena memang tidak terlalu jauh dari Monas, sehingga masih masuk akal buat ditempuh dengan berjalan kaki. Di depan Masjid Istiqlal juga terdapat gereja katedral. Oke teman-teman, sekarang aku udah di dalam Masjid Istiqlal, tepatnya di bagian tempat wudhu laki-laki. Bersyukur banget bisa kesini lagi. Ini yang kedua kalinya aku ke Masjid Istiqlal. Semoga kapan-kapan dikasih kesempatan buat kesini lagi. Oke teman-teman, selanjutnya aku mau ngintip randonku dulu. Setelah dari Monas lalu ke Masjid Istiqlal, kemudian destinasi berikutnya kemana ya? Oh ya, sebenarnya sebelum Masjid Istiqlal aku harusnya ke lapangan Banteng dulu. Tapi nggak apa ya, dituker. Karena sebenarnya fungsi aku buat jadwal gini untuk keep waktunya aja sih. Kayak apa sih, timekeeper ya. Jadi kita nggak molor jauh dari waktu yang udah dibuat sebelumnya. Oke teman-teman, saatnya aku mau meninggalkan Masjid Istiqlal kemudian menuju ke lapangan Banteng. Nah ini yang aku bilang tadi, di seberang atau di depannya Masjid Istiqlal ada gereja katedral. Bangunannya kayak castle ya, kayak istana gitu. Saat ini aku sudah ada di lapangan Banteng dan beli kerak telur. Menurutku ini enak banget dan toppingnya itu nggak pelit. Serundeng sama bawang gorengnya itu melimpah. Cocok banget buat dinikmatin sambil melihat suasana lapangan Banteng. Gurihnya itu pas menurutku. Jangan lupa dicoba ya. Setelah capek keliling di beberapa tempat, akhirnya aku sudah tiba di penginapan. Harusnya sekitar jam 2 siang aku sudah bisa check-in, tapi aku baru datang sore hari ini. Gak apa-apa, gak terlalu jauh dari jam 2 kan? Dan yang terpenting aku masih bisa istirahat lama, agak lamaan, sebelum aku melanjutkan lagi perjalanan untuk mencoba kereta MRT. Kami imbau kepada seluruh pelanggan agar bersama-sama menjaga kenyamanan. Nah, saat ini aku akan menuju ke halte Bundaran HI dengan jalan kaki ya teman-teman. Dan sebenarnya itu agak jauh, cuman karena aku pengen menikmati suasana kota dan banyak juga temennya yang jalan kaki, jadi nggak terasa. Inilah halte kereta api MRT Bundaran HI Bank DKI dan aku akan menuju ke halte Senayan Mastercard. Dan di sebelah sana ada monumen selamat datang yang infonya dulu difungsikan untuk menyambut para peserta Asian Games 4 atas instruksi dari Presiden Soekarno. Karena kereta MRT itu bawah tanah, jadi saat ini aku turun ke bawah dengan menggunakan eskalator. Teman-teman, di sini aku bener-bener excited banget buat nyobain kereta MRT. Di dalam haltenya ini atau stasiunnya ini gede banget dan bersih dan dilengkapi dengan papan informasi dan penunjuk arah. Jadi kalian gak usah khawatir kalau kesini takut nyasar. Ataupun kalau masih bingung juga bisa tanya ke petugasnya. Buat pembayaran transportasinya menggunakan metode e-money ya teman-teman, dengan cara tap card. Sekarang ini aku sudah ada di dalam MRT menuju ke halte Senayan Mastercard. Gak usah khawatir kebablasan karena ada voice over informasi untuk kedatangan di setiap pemberhentiannya. Saat ini sudah tiba di halte Senayan Mastercard, saatnya aku turun. Nah ini ya peta perjalanannya, saat ini aku berada di halte Senayan Mastercard. Lihat teman-teman, keretanya berangkat lagi dan sebagus itu ya, kayak berasa bukan di Indonesia. Ini keren banget Jakarta kalau soal transportasi umumnya kayak sudah terkoneksi semua. Teman-teman, sekarang aku sudah ada di depan Mall FX Sudirman.
Tentunya aku bakalan masuk ke dalam mall buat lihat-lihat. Dan ada satu tempat yang pengen aku tuju, ya bisa dikatakan wishlist. Syukur-syukur suatu saat bisa mengunjungi dan nonton pertunjukannya. Cuman kalau buat saat ini kayaknya lihat-lihat dulu aja ya. Saat ini sekarang aku lagi mau makan malam karena sore tadi belum makan, jadi kuputuskan buat makan dulu. Setelah makan selesai, saatnya mengunjungi tempat yang ingin aku kunjungi. Nah, ini dia ya teman-teman, Teater JKT48 yang berada di F4 atau lantai 4 FX Sudirman. Nah, yang ada di papan no showing itu merupakan setlist dari pertunjukannya. Jadi, setiap setlist itu isi lagunya juga berbeda-beda ya. Alasan suka beberapa lagunya karena relate dengan makna kehidupan. Walaupun lirik lagu JKT kebanyakan menggunakan majas, tapi menurutku di situ seninya. Selain sebagai bentuk diksi, pendengar juga bisa mengartikan dalam sudut pandang yang berbeda. Teman-teman, sekarang ini aku akan menuju ke halte lagi, yaitu halte Istora Mandiri. Ini dia haltenya. Aku akan menuju ke halte Bundaran HI lagi. Ternyata ada jam-jamnya juga ya teman-teman. Jadi penting buat diperhatikan. Apalagi yang kayak solo travel. Perlu banget teliti kayak hal-hal semacam itu. Aku akan ikut kereta ini kayaknya, soalnya itu ada tulisannya Bundaran HI Bank DKI. Oke, aku akan segera naik. Sudah sampai di halte Bundaran HI. Selanjutnya aku akan mengunjungi Mall Sarina, tapi aku nggak masuk ke dalamnya. Cuman menikmati di halaman depannya karena itu banyak tempat-tempat nongki ya. Dan ada tamannya juga kayak gini. Di sisi sebelah sananya juga banyak orang duduk-duduk di tribun gitu. Pokoknya rame banget dan emang kayaknya dijadikan tempat buat ngobrol santai sepulang kerja gitu. Oke teman-teman, tibalah di hari berikutnya, dimana aku harus packing dan teliti barang aku lagi, karena aku akan balik ke Surabaya, menggunakan kereta api Airlangga yang sebelumnya aku pernah naik, cuman nggak pernah naik full trip ya. Jadi inilah kesempatanku buat cobain full trip, dan sampai ketemu di stasiun nanti. Saat ini aku sudah berada dekat dengan stasiun Pasar Senen. Berjalan kaki dari penginapan ke stasiun kurang lebih 5-8 menitan. Tapi karena aku sambil hunting dulu, jadi agak nantian ke stasiunnya. Yang sedang melintas ini adalah kereta api KRL. Adakah teman-teman yang tahu nama KRL-nya ini tipe apa ya? Coba yang tahu bisa komen di bawah. Sekarang aku mau nyebrang dulu. Nah, ada kereta api lewat lagi. Kereta api apa ya ini? Ada yang tahu? Menggunakan rangkaian full economy stainless steel Gen 1. Oh, ternyata kereta api Kuto Jaya Utara. Kok tahu? Iya, itu baca papan nama keretanya. Maaf ya teman-teman, gak hafal dengan jadwal kereta api yang keberangkatannya dari stasiun Pasar Senen. Jadi perlu baca dulu papan nama keretanya. Yuk ke stasiun untuk persiapan boarding. Posisi saat ini aku sudah ada di stasiun Pasar Senen. Aku tadi bungkus bubur ayam yang harganya lumayan murah buat sarapan pagi. Nah, ini aku sarapan dulu ya guys. Buburnya beneran fresh, masih anget. Inilah suasana stasiun Pasar Senen pada pukul 10 pagi. Sudah rame tapi yang nggak begitu crowded. Sekarang Kamis tanggal 14 November 2024. Hitungannya sudah 3 hari 2 malam, tapi semalamnya ada di kereta. Ya bener, di kereta Majapahit dalam perjalanan Malang menuju ke Pasar Senen. Pada tanggal 12 kemarin, dan di Jakarta cuman semalam aja. Sekarang waktunya balik ke Surabaya menggunakan kereta api Airlangga. Wow, ini beneran penumpang kereta api Airlangga semua. Ini lagi antri boarding ya teman-teman, pintu 2, gate 2. Di sini dicek tiket manual beserta KTP identitas buat menuju ke ruang tunggu peron. Ini melewati terowongan dulu buat ke peronnya. Kiri, Airlangga kanan. Nah, ini sudah ada nemu peronnya yang buat kereta api Airlangga.
Ternyata kayak double check gitu ya teman-teman. Di pertama tadi kita manual, cek tiket manual beserta KTP. Sekarang juga ada cek lagi, tapi yang di area ini sudah tersedia face recognition, sehingga bisa pilih boarding dengan face recognition atau scan barcode tiket di HP atau di tiket fisik. Oke teman-teman, saat ini aku mau boarding dulu. Itu ada papan penunjuk Airlangga sebelah kanan di jalur 4. Kayaknya aku mau isi air minum dulu ya. Kereta api Airlangganya belum tersedia. Ini ada kereta api KRL lagi lewat. Ini ada lokomotif Langsir, lokomotif CC2040301, Depo Induk YK, Yogyakarta. Nah, ini dia kereta api Airlangganya baru tiba di stasiun Pasar Senen. Kayaknya sih habis dari depo ya teman-teman. Ada yang tahu nggak? Biasanya KA Airlangga ini rangkaiannya ditaruh di depo mana? Ini aku sudah ada di dalam kereta teman-teman, dan keretanya baru berangkat pada pukul 11.23. Maaf kalau dalam perjalanan ini aku kurang mengabadikan momen pemberhentian kereta api Airlangga di stasiun karena keadaan yang ramai dan takut mengganggu. Mungkin hanya beberapa stasiun yang aku shoot, seperti di Haurgelis ini. Kalau ini stasiun mana ya? Lupa, ada yang tahu? Dan saat ini kereta api Airlangga berhenti di stasiun Tanjung untuk menunggu disusul KA Blambangan Express dan disilang dengan KA Tegal Bahari. Cuman KA yang Blambangan Express nggak ke-record teman-teman. Jadi sebelum KA Tegal Bahari ini ada KA Blambangan Express yang menyusul KA Airlangga di stasiun Tanjung. Saat ini kereta api Airlangga sudah tiba di stasiun Tegal. Ini kereta api apa ya teman-teman? Pakai ekonomi New Imax. Sekarang kereta api Airlangga sudah tiba di stasiun Semarang Poncol. Di sini juga lumayan banyak penumpang yang naik ya teman-teman. Dan saat ini tiba di tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. See you next time teman-teman.